Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Om Tante, Piwaners, dan seluruh Om Tante yang sudah bergabung baik melalui Zoom, di YouTube maupun melalui live Instagram. Salam sehat ya, semangat untuk kita semua. Senang sekali bersama saya Katura Johan merupakan suatu kehormatan bisa memandu jalannya acara kita pada hari ini dengan bintang tamu spesial. Nanti kita akan ada Om Julian Johan dan juga nanti akan ada Om Wahyu juga yang kita undang di sini ya. Oke, dan selamat datang dalam acara Ngegas. Wah, jangan ngegas sendiri nih, Eka mau undang Om Wahyu juga nih langsung. Om Wahyu boleh bergabung bersama Eka di sini, Om Wahyu. Kita mau bakar semangatnya. Selamat malam, Om malam. Wahyu. Ya, selamat malam, baik Kak. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Om Wahyu, selain kita berdua nih merah-merah membara semangat di sini, kita juga sudah ada Om Tante ya yang sudah bergabung, ada yang di Zoom, ada yang di YouTube, ada yang di Instagram dengan semangat tentunya. Kita cek ombak dulu boleh nggak nih Om Wahyu? Kalau kita Boleh tadi udah dong. gas, biar yang lain juga ikutan dong sama kita bergabung di sini. Yuk Iya. Om Tante, dari Om Wahyu kita akan ajak, kita akan undang semua untuk nyalakan kamera ya, seperti tadi sudah Eka informasikan di depan bahwa sepanjang acara berlangsung dilarang mematikan kamera. Jadi harus nyalakan kamera, yuk kita mau yel-yel semangat dulu nih, penyemangat kita. Oke, boleh di-unmute juga dari operator, mungkin boleh di-unmute dari rekan-rekan Om dan Tante juga boleh di-unmute. Kalau MC-nya bilang Piwan ngegas, jawabannya gas, gitu ya Om Wahyu. Gas, pakai tangan ya. Ya, gaspol. Ingat, benar gaspol. Jangan kaki yang ngegas ya, ntar mejanya kedorong. Laptop kemana-mana ntar. Oke, siap ya? Oke, Om Tante sudah siap? Ada suaranya, halo? Halo. Oh, mantap. Oh, mantap. Cakep. Halo. Oke, siap ya? Berarti Eka sama Om Wahyu, kita semangat gas ya. Oke, 1, 2, 3. Piwan ngegas. Gas. Mohon izin, sekali lagi boleh nggak? Itu baru latihan ya, biar semangat dong. Tepuk tangan virtual dulu nih, biar semangat nih. Oke, sekali lagi ya, suaranya biar lebih semangat lagi. Oke, Piwan ngegas. Gas. Oke, terima kasih. Gaspol. Terima kasih. Keren banget. Om Wahyu. Ini jadi kalau zaman sekarang tuh ada lagunya. Jarak dan waktu bukan berarti karena kau selalu di hati ya. Jadi jauh di mata dekat di hati Om. Ternyata ya Om dan Tante 2021 pandemi Covid belum berakhir nih Om Wahyu. Tapi kita harus tetap semangat ya Om ya. Betul sekali ya Om. Seperti yang sesaat lagi akan kita saksikan. Jadi bukan cuma kita Piwaners yang semangat di sini dan juga Om dan Tante yang sudah bergabung ya baik di Zoom, YouTube maupun live IG. Kita akan saksikan juga nih ada dorongan semangat dari siapa saja pada malam hari ini. Wah, Om Wahyu, mohon izin ya, Om dan Tante kita akan undang untuk penyemangat kita yang pertama yaitu Om Bambang Susatyo selaku Ketua Umum IMI Pusat. Kita saksikan berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia sekaligus juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia mengucapkan selamat atas peluncuran program bincang-bincang online Ngegas oleh perkumpulan Pajero Indonesia One. Semoga program ini menjadi program yang menginspirasi, mengedukasi, dan semakin memperkuat silaturahmi di antara kita semua, para komunitas otomotif di Indonesia. Sekali lagi, selamat untuk Pajero Indonesia One, maju terus, pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberkati kita. Om Wahyu, bukan cuman Om Bambang loh, kita masih ada satu lagi yang gak kalah spesial penyemangat kita semua nih, Om dan Tante, dan juga Piwaners, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita akan undang Mas Menteri kita, yaitu Om Sandiaga Uno. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Indonesia maju penuh semangat. Selamat, selamat, selamat. Salam ngegas, sahabat P1. Selamat atas program Kopdar online Ngegas P1. Pandemi tidak boleh menyurutkan spirit sahabat semua untuk terus memberikan edukasi kepada member komunitas dan masyarakat tentang touring wisata, otomotif, safety driving, dan kesehatan. Pandemi belum usai, jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan secara disiplin dan ketat dimanapun dan kapanpun kita berada. Salam sehat dan sukses selalu untuk P1. P1, my club, my family. Jalan-jalan ke kota Magelang. Jangan lupa membeli jagung. Ayo semua terapkan protokol kesehatan agar menang. P1, my club, my family harus selalu kita dukung. Sukses. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonderful Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Wahyu, ini acara ini keren banget loh pada malam hari ini. Spesial ya, kita sudah menyiapkan dan juga tentunya ini tuh berkat dukungan. Dari siapa aja sih Om Wahyu? Ya, banyak sekali ya yang sudah berperan serta yang tadi sudah Eka informasikan. Antara lain ada siapa aja Om Wahyu? Ya, pada acara kita program ini alhamdulillah kita dapat dukungan dari mitra-mitra kita, baik Kak, ada dari Mitsubishi Motors Indonesia, terus dari IndiHome yang memfasilitasi internet bandwidth kita untuk malam ini, terus ada dari Pazia Grande, ada dari Paradis, ini yang di pojok kanan atas ya, itu semua partner-partner kita. Semoga aja mereka akan support program kita tiap minggunya gitu Mbak Eka. Wow, luar biasa ya pastinya pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk para mitra dan juga yang sudah mensponsori acara kita pada hari ini ya. Tepuk tangan virtual lagi dong. Om Wahyu, semangat. Nah, Om Wahyu nih, kita udah nggak sabar pastinya mau mengundang tamu spesial kita pada malam hari ini. Oh ya, sekali lagi Eka juga mengingatkan ya Om Wahyu ya, bahwa untuk seluruh Om dan Tante atau P1ers yang sudah bergabung, itu nanti bisa bertanya dengan metode raise hand dan juga bisa komen di kolom komentar yang sudah ada di live IG maupun di YouTube, karena kita ada banyak sekali persembahan special gift ya. Baik, sebelum kita undang bintang tamu spesial kita atau tamu spesial kita pada malam hari ini, Om Wahyu, kita akan saksikan terlebih dahulu ya. Kejutannya ada apa saja? Kita lihat berikut video tayangan dari Julian Johan. Selamat menyaksikan. Hello Black Pals, saya Julian Johan. Now you are watching Black Icon. Awalnya sebenarnya berkecimpung di dunia rally off-road ini tuh influence dari bokap. Jadi bokap gue itu dulu rally, jadi dari kecil gue sering diajak event, mulai suka, ya pada akhirnya pas SMA mulai nyoba untuk ikutan sendiri dan akhirnya ketagihan sih. Kenapa tertarik rally banding balap lain? Mungkin karena gue suka yang tanah balapnya. Jadi gue sempat nyoba juga beberapa balap lain yang di aspal, tapi ternyata di gue sendiri passionnya lebih dapat di yang tanah. Jadi kayak off-road, rally itu
gue jauh lebih enjoy. Jadi ya udah, gue coba fokusin di yang balapan tanah ini. Kalau prestasi sih sejauh ini kebanyakan itu di yang tingkat nasional, tetap tidak jauh dari 3 besar untuk peringkat. Kalau dari selama ini balap, mungkin prestasi yang paling berkesan tuh di 2011. Itu dulu untuk di nasionalnya dapat peringkat pertama, tapi dulu masih kelas yang mobil kecil, yang cc kecil. Cuma kenapa berkesan, soalnya di saat itu gue lagi kuliah tingkat akhir, lagi mau skripsi, dan balapan itu diadainnya kurang lebih 2 minggu sebelum sidang akhir. Jadi setelah balap itu bisa dapat peringkat 1 nasional, dan minggu depannya sidang dan bisa lulus, itu jadi kombinasi yang ini banget sih. Menurut gue paling berkesan sih sampai saat ini. Pengennya sih buat dunia rally di Indonesia itu bisa jauh lebih terima masyarakat. Kita berharap dari hal yang paling simpel loh, awareness mereka. Jadi mereka mulai pada tahu, oh rally itu seperti apa sih, oh ternyata seru seperti itu. Dan satu lagi adalah gue dan semua teman-teman di sini pengen balap, mau rally atau balap lain, bisa dipandangnya nggak negatif. Jadi kita sebenarnya jauh dari terkesan misalnya sesuatu yang mematikan gitu. Zaman sekarang yang masalah safety-nya tuh udah nggak kayak zaman dulu, udah jauh lebih meningkat. Jadi harapan gue sih ya balapan ini bisa dilihat satu hal yang positif gitu di mata masyarakat Indonesia. Mungkin pesannya buat teman-teman nih, generasi muda yang pengen balap juga, entah rally atau mungkin balap yang lainnya, menurut gua jangan takut melangkah. Kalau kita mikirnya balap mahal, tenang. Balap zaman sekarang tuh kelasnya bermacam-macam. Jadi buat kelas yang paling bawah, yang paling basic, yang biayanya lebih bisa terjangkau tuh sekarang ada gitu. Jadi untuk masalah biaya, gue yakin tidak harus jadiin sebagai kendala utama gitu. Menurut gue kreatif dan inovatif itu adalah berpikir sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Tapi nggak cuma berpikir, tetapi berbuat. Kita mau untuk melakukan sesuatu yang mungkin belum dilakukan sama orang lain, tapi kita mau untuk jadi yang pertama ngelakuin hal itu. Wow, mantap ininya Mbak Eka ya. Keren banget Om Wahyu. Ini idola kita semua ya. Kita langsung undang aja nih, kayak udah gak sabar lagi ya. Akan kita invite bergabung bersama frame kita di sini. Ada Om JJ. Tepuk tangan dong Om Wahyu untuk Om JJ juga. Luar biasa. Kita langsung panggil Om JJ aja ya. Malam Om JJ, apa kabar Om JJ? Selamat malam Om Wahyu, kabar baik, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Om Wahyu? Alhamdulillah sehat Om JJ. Ya, ini saya pertama mewakili teman-teman PI1 nih, P1ers, mengucapkan terima kasih Om JJ sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di program Ngegas ini, program perdana kami nih Om JJ. Terima kasih banget Om JJ. Siap, sama-sama. Terima kasih banget Om Wahyu dan P1ers semua. Ini sebuah kehormatan juga Om, bisa menjadi narasumber yang pertama nih. Jadi saya juga appreciate sekali. Ya. Om Wahyu dan Om JJ, boleh nggak sebelum kita mulai menuju ke tanya jawab ya? Ini pastinya kan kita udah pengen tahu banget, terus pengen kan ngefans ya pastinya. Om JJ boleh nggak kasih sapa-sapa dulu nih untuk semua P1ers dan juga yang sudah bergabung di sini. Silakan Om JJ. Oke, Mbak Eka. Halo, Assalamualaikum, selamat malam untuk keluarga besar P1ers dan juga rekan-rekan semua yang menonton live ini. Saya doakan semoga dalam keadaan yang sehat ya sekeluarga. Walaupun dalam kondisi pandemi, kita masih tetap bisa untuk semangat, tetap tawakal dan tetap bisa untuk bahagia supaya imunnya kuat dan kita menjalani aktivitasnya dengan lancar. Ya. Wah, luar biasa Om Wahyu. Kalau ngomongin imun, kita ketemu Om JJ, imun naik nih langsung nih.
Iya, jadi apa terbawa auranya Om JJ yang selalu ngegas. Benar, Ini betul. cocok nih Om. Jadi cocok Mbak Eka dengan acara kita judulnya ngegas ketemu dengan profil yang suka ngegas. Baik Benar. di jalan raya ataupun di tanah tadi pasir lumpur gitu ya. Setuju banget Om Wahyu. Kita udah lihat videonya. Om Wahyu, sebelum Eka yang nanya dulu, Om Wahyu dulu deh, boleh deh kita buka nih pertanyaan untuk Om JJ. Silakan Om Wahyu. Ya, saya ini ketemu Om JJ itu pertama di kegiatan yang apa ya, speed off-road ya, namanya urban off-road kalau nggak salah. Itu pertama kali saya ketemu sama Om JJ di Monster Road Sentul kalau nggak salah. Itu pertama kali saya ketemu Om JJ di lapangan. Sebelumnya saya cuma tahu Om JJ itu dari profil beliau di Instagram atau di YouTube ya. Jadi, nah di situ ada macam-macam nih sebenarnya rally, terus ada kayak nge-review, terus ada pembalap, macam-macam kayaknya. Kayaknya ada instruktur juga kayaknya di off-road. Sebenarnya profesi Om JJ ini sebenarnya apa sih Om JJ? Oke. Sebenarnya profesi saya kurang lebih di sekitar yang Om Wahyu sebutin tadi Om. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, saya sebenarnya dari dulu tuh sekolah di desain Om. Jadi saya menggeluti desain grafis gitu. Jadi pas saya mulai kerja itu saya bekerja di bidang advertising Om. Tapi ya memang karena dari kecil ini udah dapet ini ya, istilahnya racun terhadap dunia otomotif dari orang tua ya, dari bapak gitu. Jadi ya itu juga jadi salah satu hal yang pas udah selesai sekolah, mulai ke dunia bekerja, wah kepengen juga bisa istilahnya berkarya gitu di dunia otomotif. Jadi selain dari yang untuk dunia desain grafis, advertising, untuk dunia yang otomotif ini juga alhamdulillah akhirnya bisa coba saya jalankan Om sebagai sebuah pekerjaan. Nah, itu pekerjaan ini berarti menghasilkan uang Om ya? Misalnya jadi reviewer itu uangnya dari mana sih Om? Oke, jadi kalau kita ngomong untuk reviewer itu Om, sebenarnya sih pendapatannya sama seperti orang lain yang kalau bahasa zaman sekarang tuh YouTubers gitu ya Om ya. Jadi menggunakan platform YouTube itu untuk dia mengekspres apapun juga bidangnya yang mereka iniin gitu. Jadi kalau dalam konteks saya ini nge-review di YouTube seperti itu, nanti pendapatannya dari iklan yang masuk, dari iklan yang suka tampil selama di kita programnya Om itu ya. Itu. Jadi yang di program Om buat itu nanti akan monetize ya, menghasilkan uang gitu Om JJ ya. Betul Om, monetize itu dari iklan yang dilihat penonton, misalnya pas sebelum mulai nonton video reviewnya, atau kadang-kadang kan di tengah juga suka ada nyelip iklan. Nah, kurang lebih dari situ Om, income-nya. Wah, itu berarti udah kayak passive income Om ya. Jadi kayak passive income gitu Om JJ ya. Jadi terus-menerus mengalir Om ya, selama masih ditonton ya. Bener Om, kurang lebih kayak gitu, passive income gitu. Paling sih kalau di luar itu mungkin kalau ada ini ya, ada placement gitu, ada brand yang emang pengen involve di dalam video itu baru menjadi yang second source-nya Om. Oke. Keren banget ya Om Wahyu. Wah, luar biasa nih Om JJ. Keren banget. Om Wahyu, boleh nggak ya gantian nanya Om Wahyu? Boleh dong, giliran aja biar. Iya bener. Soalnya penasaran banget nih kan kalau tadi cerita tentang sosial media nih Om Wahyu ya. Karena Eka mau nanya sama Om JJ, dulu itu dari usia berapa dan kenapa mulai dan mau terjun di otomotif? Kadang kan ada sejarah ya. Gimana tuh Om JJ? Jadi kalau cerita lebih lengkapnya itu dari pas kecil kurang lebih mungkin malah sebelum sekolah kali ya, sebelum mulai masuk TK gitu, udah sering diajak oleh bapak kalau lagi balap. Nah, awalnya ya biasanya kan di umur-umur kecil gitu kan di umur-umur apa istilahnya sekitaran 5 tahun gitu kan lagi umur yang benar-benar istilahnya dia nyerap banget apa yang emang dia lihat langsung gitu. Jadi kayaknya emang dari awal nih orang tua nih udah pengen gitu nih ngarahin anaknya supaya suka istilahnya turun passion terhadap otomotifnya. Jadi rajin banget ayah
ngajakin gitu kalau misalnya lagi balapnya kebetulan rally dan off-road. Jadi ya udah makin gede, mulai SD itu ya kan belum bisa nyetir mobil ya, pengennya punya ini apa namanya, pengen dibeliin motor trail gitu, pokoknya yang tanah aja gitu. Jadi ya udah dari situ mulai makin gede ya makin racunnya makin kuat kurang lebih baik. Wah, gitu. dari SD. Dari SD udah apa istilahnya udah masuk, udah dapat passion di otomotif gitu ya Om. Jadi Ya, terus Papa ya, Papa inspirasi nih berarti nih, luar biasa. Gimana Om Wahyu? Silakan Om Wahyu. ya apa namanya, tadi kan di tayangan tadi pertama saya mengucapkan terima kasih dulu itu dari Black Channel, saya ambil videonya karena carinya gampang profil Om Dede ini kalau di searching di Google muncul. Nah, saya dapat video ini, wah ini kayak video yang bisa menggambarkan profilnya Om JJ. Di situ tadi saya lihat apa namanya balapan ya Om JJ ya dan rally. Yeah. Nah, dari balapan dan rally itu prestasi yang pernah Om JJ raih itu apa Om? Yang menurut Om yang sesuatu gitu ya, yang dibanggakan, dan itu di level apa gitu Om? Nasional atau internasional begitu Om JJ? Oke, kalau yang mungkin boleh dianggap terbaik yang alhamdulillah pernah diraihnya itu di 2018 Om. Jadi saya ikut rally tingkat Asia. Di kelas yang saya ikutin itu alhamdulillah di tahun 2018 itu saya masuk di peringkat 5 besarnya untuk seluruh Asia, persisnya di posisi keempat, dan sementara di atas bawahnya itu kebanyakan rally dari Jepang Om gitu. Itu di 2018. Tapi sebenarnya kalau yang paling berkesannya malah justru balik lagi ke tahun 2011 Om. Jadi kayak yang tadi sempat dikasih tahu di video, itu persis sebelum saya mulai sidang skripsi, di mana waktu saya mau ikut balap finalnya itu, saya juga sambil mikir, ini kalau misalnya amit-amit kenapa-napa, minggu depan harus sidang akhir, takutnya malah jadi berantakan semuanya. Tapi ya udah deh, insya Allah aja lancar, bisa dapat hasil yang terbaik, dan ternyata benar. Di situ dapat juara 1, berarti di tahun 2011 itu saya jadi peringkat pertama nasional, dan minggu depannya sidang skripsi, alhamdulillah lulus juga dengan nilai yang bagus. Jadi kombinasi aja gitu di situ. Luar biasa. Itu sih Om. Jadi apa ujian apa namanya tadi ada mau tesis gitu ya atau ujian tesis kelulusan benar gitu? Om. Benar, iya. Kelulusan. Benar. Beda jaraknya cuma 1 minggu Om. Wah, jadi pikiran kebagi-bagi tuh ya Om JJ ya. Iya, benar. Tapi Abang keren. Fokusnya walaupun terpecah tapi tetap oke ya. Alhamdulillah gitu sih. Alhamdulillah. Terus Om JJ itu kan tadi prestasi-prestasi ya. Kalau sukanya, kalau dukanya ada nggak pengalaman-pengalaman di mana gitu misalnya? Oke. Berbagi pengalaman. Mungkin yang paling mengena banget waktu kejadian di tahun 2017. Tadi sebenarnya sempat juga ada potongan videonya di situ. Jadi waktu pas 2017 saya lagi ikut kejuaraan balap off-road ya, istilahnya tuh speed off-road. Lalu di situ saya mengalami kecelakaan. Jadi kecelakaannya itu lumayan kenceng, sampai emang mobilnya hancur, berantakan. Tapi di satu sisi kitanya, saya dan co-driver aman alhamdulillah. Nah, tapi yang bikin waktu itu jadi sempet kayak ngedown gitu, karena di hari itu hari saya ulang tahun, Mbak Eka. Persis di hari saya ulang tahun, terus ternyata ya namanya kita ulang tahun kan, ya kita berharap wah ini jadi hari yang bahagia gitu kan, spesial. Tapi malah di hari itu kecelakaan gitu. Ya, tapi ya support dari teman-teman semua gitu ya, akhirnya bisa bikin saya justru mikir sebaliknya, oh ya mungkin ya di tahun ini kadonya adalah diberikan keselamatan lah istilahnya gitu kali ya, bahasa harumnya gitu. Benar. Itu membekas tuh sampai sekarang tuh. 2017 ulang tahun ya. keberapa itu? Ulang tahun keberapa itu Om? Ulang tahun ntar Om, kita hitungin lagi Om.
Pertanyaannya pancingan nih. Pertanyaannya pancingan ya Om Wahyu nih. Waduh, gawat, gawat, gawat. Kode itu, kode langsung ketahuan tebak umur. Om Wahyu, Om JJ, by the way ini sambil kita ngobrol juga sekali lagi kita juga mau undang Piwaners dan juga Om Tante untuk dapat tulis komen ataupun bertanya nanti via raise hand. Jadi kalau udah ada yang ngechat gitu ya, itu boleh di YouTube ataupun di live IG nih Om JJ, Om Wahyu, dan kita juga ada special gift yang akan kita berikan ya daripada sponsor kita. Jangan lupa juga nanti raise hand. Boleh klik dari sekarang nih raise hand-nya. Klik tombol partisipan, klik tombol raise hand. Biar nanti bisa nanya langsung nih kayak kita berdua ya Om Wahyu ya. Kalau yang nanya nanti dapat ini ya, Mbak Ika ya, ada apa namanya souvenir ya, ada dong ada pastinya. Dan nanti yang beruntung dapat grand prize-nya, dapat TV 24 inch ya. Betul, ada TV, betul sekali, spesial pada malam hari ini. Ya. Betul, jadi harus siap-siap, klik aja tombolnya, nggak usah diangkat-angkat lagi tuh raisannya. Sampai nanti ya. Om Wahyu boleh, Om Wahyu mau nanya apa lagi nih Om Wahyu? Sekarang giliran Om Wahyu boleh. Ya, tadi saya pengen nanya terkait dengan yang acara terakhir yang kita pernah ikuti bersama, walaupun di situ saya sebagai penggembira itu Om JJ, yaitu Urban Off-Road itu ya, Urban Spirit Off-Road. Itu saya lihat Om JJ itu ada tim kayak gambar serigala itu ya. Itu apa sih Om filosofi dari tim itu kok serigala tuh wolf itu gimana? Bisa cerita ke kita? Jadi emang dari dulu saya senang sama binatang serigala Om, karena menurut saya tuh keren, terus terlihat agresif, cekatan, dan kayaknya cocok nih gitu buat sebagai sebuah perumpamaan dari mobil-mobil yang saya gunain gitu Om. Jadi dari dulu mobil-mobil yang saya pakai untuk off-road itu dinamain pasti ada kata-kata serigala atau wolf-nya gitu Om. Gitu sih. Jadi ya termasuk ya Om lihat waktu itu, ya itu mobilnya emang dinamainnya juga serigala Om. Gitu. Ya. Akhirnya ya dibikin ada visualnya, ada gambarnya, kayak gitu. Ya keren banget. Saya ngeliat mobilnya waktu itu serigala, wah galak bener kayaknya yang ini ya, buas gitu ya. Aku juga mau nanya dong, kenapa sih harus serigala? Ngeri banget, wah. Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa nggak harimau atau singa gitu loh? Tapi serigala itu masih oke daripada lambangnya buaya darat. Krokodil. Kalau itu nanti mobilnya masuk got terus pengennya ke air aja gitu. Buaya darat ya beda ya? Beda. Masalah ya. Nggak harus di air kalau yang itu ya. Oke, kenapa Om JJ? Boleh kasih tahu dong, biar kita kan nggak penasaran gitu. Itu dia, kayaknya kalau kita kasih namanya misalnya kelinci gitu atau marmut kan kayaknya kurang gahar gitu, kurang sangar gitu. Jadi kayaknya kurang cocok untuk ngerepresentasi mobil yang saya pakai, itu dia makanya serigala. Tapi kalau ditanya kenapa nggak harimau atau singa, apa ya? Mungkin kayaknya udah lebih umum kali ya orang pakai apa istilahnya simbol serigala gitu, singa atau harimau gitu, ketimbang kayaknya kalau serigala masih lebih jarang yang pilih. Jadi emang sukanya serigala sih dari saya kecil. Oke. Ini jangan-jangan suka nonton film-film yang gitu ya Om Wahyu ya. Iya. Benar, ini sangat menginspirasi banget nih. Silakan Om Wahyu, ada pertanyaan lagi Om Wahyu? Boleh, nanti gantian sama Eka nih. Mungkin pertanyaan masih seputar balapan ya. Tadi Om JJ udah jelaskan lebih suka di tanah ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi kenapa gitu. Daripada balapan aspal, memilih balapan di tanah atau pasir atau lumpur itu apa sih Om yang benar-benar membuat Om suka di sana daripada balapan yang kayak ngedrip atau apa gitu ya di jalan beraspal gitu? Oke. Jadi pertama ya karena dari dulu ayah yang emang suka ngajakin kalau misalnya lagi balap diajak untuk nonton juga. Mungkin faktor utamanya karena ayah itu balapnya rally dan off-road, jadi saya udah dari awal dijejelinnya itu yang dunia pertanahan, mau rally atau off-road. Sementara
saya nggak punya kesempatan untuk mungkin coba ngelihat kalau balap yang aspal seperti gimana, misalnya drag race atau misalnya slalom atau balap sirkuit gitu. Saya nggak ada kesempatan sama sekali. Tapi walaupun saya nggak punya kesempatan itu dari kecil, saya sih nggak pernah ngerasa kayak nyesel karena begitu saya kayak bilang kayak, wah, gue suka nih sama off-road atau rally, itu emang bukan karena apa ya istilahnya, bukan karena disuruh, tapi ternyata emang dari hati, oh ya benerin, jadi senang, jadi nagih gitu. Tuh, jadi ya udah, akhirnya kepake tuh istilah apa, buah nggak jauh jatuh dari pohonnya ya, begitu ya kurang lebih. Iya. Benar-benar, buah buah jatuh nggak jauh dari pohon. Nggak jauh. Iya, kayak gitu Cakep. jadinya. Oke, Om Wahyu kan nanyain aspal sama tanah. Jadi Eka mau nanyain mobilnya. Wih, ini kalau Om JJ nih kayak macam-macam mobil udah dicoba nih. Ya kan, pastinya dari berbagai macam brand gitu kan, seperti Mercy, BMW, Pajero, balap, rally dan lain-lain. Pastinya mobil udah dipegang nih macam-macam. Nah, yang paling mengena di hati, Cie. Yang paling favorit banget, yang paling kenangan terindah apa nih, Om JJ? Di antara mobil-mobil itu ada nggak? Oke, mungkin ngejawab dulu yang favorit kali ya. Dan ini sebenarnya bukan karena saya lagi ngobrol sama rekan-rekan Piwan gitu, saya akan nyebut merek-merek ini. Tapi mobil impian saya itu adalah Mitsubishi emang. Jadi dari kecil kebetulan emang orang tua itu rally di tim Mitsubishi. Jadi dari dulu yang ada di rumah gitu ya istilahnya, yang emang saya lihat sehari-hari itu emang mobil-mobil Mitsubishi, misalnya seperti Galant, Eterna, Lancer Evo, Pajero, seperti itu. Nah, pas saya udah agak gedean gitu, udah mulai punya preferensi sendiri gitu, impian saya pun pada akhirnya juga kurang lebih sama gitu. Sebuah Mitsubishi Lancer Evolution, favorit saya itu di tahun 99-2000. Kalau untuk yang SUV-nya, favorit saya juga sama, Mitsubishi Pajero yang 2 pintu yang short. ini bukan karena lagi ngobrol sama ini, tapi emang beneran itu sih mobil impian saya, mobil favorit saya. Tapi serius, ini juga bukan karena ngobrol, aku juga ngefans banget ya sama Pajero. Ya kan? Nih, pasti Om Wahyu juga ngefans. Om Wahyu punya berapa tuh di garasi itu Pajero? Bolehlah bagi ke sini ke kita. Pajero saya ada beberapa, Mbak Eka. Tapi banyak kan yang prototipe-nya diecast. Ada beberapa tuh yang diecast, miniatur. Ada. Miniatur, diecast. Tetap ya. Iya, luar biasa. Wah, ini obrolan kita semakin seru banget nih, Om Wahyu, Om JJ. Sekali lagi kita juga undang yang di Instagram, mau ngetik-ngetik di chat ataupun di komentar juga boleh diketik dari sekarang, di YouTube juga bisa ya. Kita sambil tunggu pertanyaan-pertanyaan ya, Om Wahyu, Om JJ, kita boleh break sejenak nggak sih? Sampai kita tunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Dari Piwaners, dari Om dan Tante, dan juga tentunya jangan lupa nanti Raisen boleh diklik dari sekarang partisipan, klik Raisen ya Om. Om JJ, Om Wahyu, kita akan kembali masih di Ngegas, gas. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jangan pernah takut, meski rintangan menghalang, buatlah barisan agar semakin indah terlihat. Jangan berhenti, mari kita lalui bersama. Melaju terus, tetaplah semangat.
Warners. Wah, masih semangat nih di acara kita pada malam hari ini. Ngegas, gas, gas, gas. Masih bareng Eka Tura Johan dan juga ada Om JJ dan Om Wahyu di sini. Masih semangat ya. Ngegas, gas, gas, gas. Gas, gas, JJ. gas, gaspol. Bener. Gaspol, Gas, gas, gaspol. gas. Om Wahyu, Om JJ, ini udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan IG kita di YouTube dan juga kita juga akan undang yang raise hand. Yuk bareng-bareng yuk Om Tante, klik tombol partisipan, klik tombol raise hand, kita akan undang untuk bergabung bersama di sini untuk bertanya ya langsung kepada bintang kita, idola kita nih Om Wahyu, Om JJ yang luar biasa ya. Om JJ, sebelum kita undang yang bergabung di raise hand ya, yang interaktif, kita ada pertanyaan dulu nih Om Wahyu. Kayaknya buat Om Wahyu nih pertanyaannya nih. Tapi Om JJ juga bisa bantu dong. Ini pertanyaannya ya dari Irfan. Pertanyaannya dari Om Irfan, cara bergabung di P1. Gimana nih caranya? Ya, kita pendaftaran PI1 itu simpel, sebenarnya sederhana aja. Persyaratan pertama tentunya karena kita komunitas pemilik dan pengguna Pajero Sport, syarat pertamanya harus mempunyai kendaraan Pajero Sport atau setidaknya menggunakan kendaraan Pajero Sport. Punya kantor atau punya perusahaan, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak harus pemilik. Nah, itu persyaratan pertama. Terus yang kedua, mendaftar secara online. Kita ada websitenya, bisa dikunjungi di www.pajeroindonesia.org. Nah, itu official website kita. Jadi kalau ada website yang lain, jangan salah ya, jangan salah alamat, jangan alamat palsu. Nah, kita menggunakan pajeroindonesia.org, itu yang official kita. Nah, di situ ada klik untuk membership. Silakan join di situ. Nah, nanti ketika sudah join di sana, isi data, lakukan pembayaran ke rekening komunitas, perkumpulan ya. Itu rekening resmi kita. Jadi bukan ke rekening atas nama perorangan. Jadi lebih accountable, lebih transparan. Karena komunitas kita kan udah berbadan hukum, kita dapat pengesahan dari Kemenkumham, jadi jangan ragu. Jadi kita berusaha menyajikan semuanya transparan dan accountable. Jadi simpel seperti itu aja sih Mbak Eka untuk proses pendaftarannya. Sederhana, online aja daftar. Kalau kesulitan mendaftar secara online lewat website, itu ada nomor help desk. Help desk-nya, handphonenya, nah, itu bisa kontak, itu ada Om Irfan di situ, bagian keanggotaan kita. Nah, nanti silahkan menghubungi beliau, nanti akan dibantu untuk entry data, karena ya kadang di beberapa tempat kan agak kesulitan ya Mbak Eka ya untuk entry menggunakan website atau apa, manual saja nggak apa-apa, nanti bisa dipandu. Intinya kita sangat membantu lah untuk teman-teman yang ingin bersilaturahmi, ingin bergabung dengan kita, gitu Mbak Eka. Oke, itu kan cara bergabungnya. Kalau syaratnya apa aja nih Om Wahyu? Syarat-syaratnya yang harus kita ini apa aja? Yang harus dipersiapkan? Ya syaratnya tadi saya bilang pertama ya tentunya kalau tidak memiliki yang menggunakan kendaraan Pajero Sport, punya kendaraannya ya, istilahnya dia punya hak menggunakan lah ya, mungkin itu mobil kantor atau mobil apa, nggak apa-apa, mungkin dipinjemin inventaris kantor. Jadi tidak harus owner ya, tidak harus owner konsepnya kalau di komunitas kita. Nah, terus yang kedua mengisi data tadi. Yang penting yang kedua juga syarat yang kita inginkan memang sudah eligible ya untuk mengendarai kendaraan. Jadi udah punya SIM. Oh, gitu berarti ya. umur 18 tahun, 17 tahun ke atas ya Om ya? Ya, jadi udah harus punya SIM A. Kalau belum punya SIM A mendaftar ya tentunya kita harapkan enggak, karena kita kan tidak mau terjadi sesuatu ya dengan anggota kita. Jadi memang harus sudah inilah. Nah, mungkin ini juga nih Mbak Eka, ini kan ada Om JJ nih. Om JJ ini kita daulat, kita ajak bergabung nih untuk jadi anggota kehormatan di kita, Om JJ ya. Kan pencinta Pajero Sport juga ya Om JJ. Siap, saya pencinta dan pemilik juga Om. Nah, Om JJ langsung join loh malam ini loh, join, ya. Om Wahyu. nanti Siap, kita saya tinggal bersedia, berikan nanti kita tinggal tambahkan berikan nomor keanggotaan untuk Om JJ ya. Kira-kira request nomor berapa nih Om JJ? Angka favorit nanti saya cek. Oh siap.
nanti kita Wah, bisa via Japri. Oh, Japri aja. Oke, nanti Japri ya. Oke. bisa Japri nomor cantik ya Om ya, luar biasa nih, Ah, spesial pokoknya buat Om JJ pakai telur 5, telur bebek lagi. Terima kasih Luar Om biasa Wahyu. Om Terima Wahyu. kasih. Keren loh, Om Wahyu. Jadi langsung aja, misalnya ada teman atau kerabat atau kolega, mau laki-laki boleh, mau perempuan juga boleh kan ya Om ya. Jadi tante juga ada nih, Piwaners ya kan? ada. Jadi di kita variatif kok Hmm? membernya, Mbak Eka. Jadi mulai dari ya perempuan, Hmm. misalnya laki-laki dari umur ya tadi ya 18-19 lah, mahasiswa ya rata-rata mahasiswi udah Hmm. bergabung, bahkan sampai level petinggi ya. Beliau ada anggota kita juga, Om Legend Putranto, Abel Putranto, beliau pembina di kita. Alhamdulillah, Om JJ pasti kenal tuh sama Bro Putranto kan, kalau Ya, di betul. Jikawan ya. Nah, beliau Ya. anggota kehormatan dan pembina di kita, Om JJ. Wah, siap. Oke, jadi ditunggu ya. Nih kita nunggu juga nih untuk Piwaners dan juga Om, Tante, mana nih yang raise hand? Belum ada yang raise hand nih. Aduh, kalau bisa ya pencetin deh. Klik tombol partisipan, klik tombol raise hand ya Om Wahyu, Om JJ. Kita masih undang yang mau raise hand. Ada siapa aja sih nih? Aku absen ya. Aduh, supaya langsung bertanya di sini sama Om JJ. Oke, tadi kayaknya ada yang udah raise hand nih. Om Catur ya? Om Catur udah raise hand nih. Coba. Kita munculkan wajahnya Om Catur. Jangan begini dong. Gini, Halo, gas. Om. gas. Benar, kalau raise hand emang gini, benar-benar. Om Catur, apa kabar? Selamat malam. Baik, sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat dan semangat ya. Om Catur, silakan pertanyaannya untuk Om JJ. Ya, siap. Thank you. Apa kabar Om JJ? Baik, Om Catur. Alhamdulillah Ya. sehat. Alhamdulillah. Malam hari ini walaupun nggak bisa ketemu langsung, kita bisa Zoom bareng ya. Bener Om, nggak apa-apa. Silaturahmi tetap terjalin Om. Silaturahmi tetap terjalin di masa pandemi. Thank you banget. Ini sebenarnya kalau boleh jujur nih, setahun ini anak saya itu yang baru 10 tahun itu hampir tiap hari itu nonton JJ Logi. Oh, Saya juga wah, terima kasih. ngerti awalnya dari mana gitu ya. Dan saya terus terang tahu Om JJ itu karena anak saya nonton YouTube itu. Gitu. Yang ditonton macam-macam Om. Mulai dari Om JJ di Malaysia, Om JJ di New Zealand, Om JJ main tubular, Om JJ main balap speed off-road, review mobil, ke bengkel orang, kemana-mana gitu. Wah, luar biasa. Dan kemarin terakhir dia nonton yang Om JJ punya semacam parkir luas gitu dan mobilnya banyak gitu, termasuk juga bengkel gitu. Luar biasa. Om, thank you banget, sangat menginspirasi buat kita semua sebagai pencinta otomotif gitu ya. Walaupun sama-sama Om, terima kasih. Ya, mungkin kendalanya sangat berbeda gitu. Kalau kita mau modifikasi, mau dandanin mobil gitu, kita umpet-umpetan luar biasa nih sama orang di rumah gitu. Tapi kalau Om JJ kan bikin mobil mulai dari velg, ban, semua aksesorisnya luar biasa. Caranya gitu ya. Om JJ bisa pergi leluasa. Kalau kita mau touring aja pakai susah gitu ya kan. Kalau Om JJ kan bisa berbulan-bulan pergi kemana-mana, kemudian mobilnya mungkin kalau hitung biayanya udah luar biasa. Nah Om, gimana Om caranya bisa benar-benar totalitas seperti itu? Om JJ. Mungkin boleh Om diceritain Om. Terima kasih Om. Oke, terima kasih Catur. Sebelumnya saya titip salam ya Om buat anaknya. Siap, terima kasih siap. nih dan jadi penonton sih ya. Jadi dia nonton balik lagi nonton di YouTube. Siap. Jadi balik lagi sebenarnya itu semua berangkat dari emang passion ya Om ya. Karena banyak juga teman-teman yang pada nanyain, wah nih Mas JJ kayaknya
nonstop aja gitu kegiatannya, mau kita ngomongin lagi off-road atau lagi touring, overland, atau semua yang emang berkaitan di dunia ini gitu Om. Mungkin balik lagi karena emang udah seneng Om, jadi kayak ada ekstra tenaganya, dorongannya untuk bisa ngejalanin itu semua, dan di satu sisi alhamdulillah jarang ngedrop gitu badan Om. Alhamdulillahnya seperti itu ya gitu. Jadi itu yang ngebikin saya untuk istilahnya tetap gas lagi dan tetap gas lagi. Karena kalau buat di saya prinsipnya selama itu adalah hal yang positif gitu, kita capek di hal itu nggak apa-apa kok gitu. Atau untungnya di satu sisi ya insya Allah bisa banyak yang ngerasain juga manfaat sama apa yang coba saya bikin itu Om. Jadi sebenarnya sih berangkat dari situ aja Om. Dan saya yakin sih Om, mungkin kalau misalnya emang kita emang nggak demen gitu dengan hal tersebut, kita kayak ngejalaninnya baru sebentar, habis itu udah antara kita capek atau ya udah bosen gitu. Sementara kan yang kita butuhkan adanya continuity gitu untuk terus ngegas seperti itu. Jadi kembali lagi sih emang passion yang ngedorong saya ke situ, dan ya udah kita yang seneng ya alhamdulillah imunnya makin kuat gitu ya Om. Kalau bahasanya sekarang ya itu menurut saya sangat pengaruh Om. Sangat pengaruh sih. Kurang lebih gitu sih Om pengalaman saya. Imunnya makin kuat karena Nyonya juga sekarang mulai ikutan ya. Cukup update juga ya. Alhamdulillah Om dapat di support juga untuk itu. Jadi kitanya berkegiatannya juga nggak was-was gitu, takut ada yang ngambek istilahnya gitu. Jadi dapat dukungan penuh ya, di luar jadi lebih tenang, di jalan juga tenang ya. Iya, begitu benar. ya. Baik, nah gimana Om Catur? Silakan loh, mumpung ketemu sama Om JJ nih. Siap, thank you Om JJ. Yang penting Sama-sama. imunnya nambah, tambah sehat, tambah semangat. Amin. Terima kasih Om. Sama-sama ya Om ya. Sehat selalu. Ini nyambung apa tadi yang disampaikan Om JJ itu, makanya kemarin waktu di Instagram kita quote ya itu, segala hal yang dikerjakan dengan passion pastinya akan menelurkan hasil yang positif. Itu quote dari Om JJ itu, kita jadikan postingan di Instagram gitu Om JJ. Terima kasih Om. Iya Om. Betul Om. Om Catur, boleh kasih 2 jempol dong buat Om JJ untuk jawabannya gimana? Udah oke belum? Udah oke. Boleh digoyang dikit jempolnya. Bentar rame-rame ada goyang jempol nih. Mantap, luar biasa ya. Jadi udah happy, seneng, didukung sama istri tercinta juga. Jadi semakin imun naik ya. Nggak was-was juga ya kalau kita pergi-pergi kan, karena kalau ditanyain apa Papa di mana? Papa jam berapa pulang gitu ya Om JJ ya? Iya. Ya, Om Wahyu, mungkin juga Om Wahyu punya cerita. Om Wahyu, ayo dong. Kalau Om Wahyu gimana nih? Kalau Om Wahyu, ini kan tadi Om JJ. Om Wahyu juga boleh loh cerita loh Om Wahyu. Sedikit aja Om Wahyu. Pengalamannya nih Om Wahyu. Ya sama lah ya, intinya ini Om JJ sama saya nih sama-sama di dunia otomotif kan ya. Cuma saya di komunitasnya nih Om JJ sekarang Om JJ. Nah alhamdulillah kan komunitas kita konsepnya ini melibatkan keluarga. Jadi ya keluarga alhamdulillah mensupport juga kan untuk kegiatan-kegiatan kita gitu loh. Nah yang menjadi challenge sekarang ini adalah bagaimana komunitas yang kita ikuti itu bermanfaat gitu kan. Bermanfaat buat anggota, itu udah pasti, juga bermanfaat buat masyarakat. Nah ini yang kemarin kita sampai sekarang ini kan kegiatan nyaris terhenti nih gara-gara kondisi pandemik ini ya Om JJ ya. Nah program yang kami buat saat ini adalah salah satunya untuk ya dalam situasi pandemik seperti sekarang kita nggak bisa kemana-mana. Nah tapi kita bisa melakukan sesuatu yang ya insya Allah semoga berguna lah. Ini menginspirasi. Makanya tadi saya nanyakan tentang kegiatan Om JJ menjadi YouTuber dengan konten otomotif itu kan ternyata menghasilkan juga gitu kan. Jadi Om JJ ini walaupun kondisi pandemik jalan terus itu monetize-nya kan jalan terus gak ada masalah ya. Kalau yang orang-orang yang harus hadir di suatu tempat
terus tidak boleh apa berkumpul-kumpul kan bingung juga gitu kan. Iya, Tapi benar, Om. dengan membuat konten yang apa misalnya inspiratif gitu ya, terus mungkin tadi konten yang berguna, orang bisa menonton, menyaksikan dan aman kan Om JJ ya, jadi nggak perlu Benar. takut gitu kan. Benar, Om. Jadi, Benar. nah ini semoga aja nih, oh ya saya mau nanya nih akhirnya Ya, tanggapan silakan Om Wahyu. Om JJ nih dengan program yang kita gagas ini, yang kita buat, semoga aja nih nanti bisa continue ya, berjalan setiap minggunya. Ini gimana nih Om Amin, JJ? Om. Menurut Om JJ, program ngegas ini Om JJ? Saya sebenarnya nggak nyangka, Om, emang semuanya dikemas dengan rapih dan niat ya buat saya. Karena waktu Profesional kemarin, gitu ya Om JJ, benar keren Mbak ya. Eka, benar. Keren Semua banget. itu dibungkus emang seakan-akan ini adalah sebuah acara yang emang udah settle, udah lama berjalan gitu, Om. Karena waktu kemarin Om Wahyu ngajak saya pikir sekedar simple kita live IG aja gitu, nggak pakai apa persiapan segala macam, spontan, habis itu udah. Ternyata pas Om Wahyu udah kasih update untuk kita persiapan segala macam, ada gladi resiknya, dan ternyata emang ada tim ya di balik layar yang emang ngurus untuk live streaming ini. Wah, ini benar-benar luar biasa sih. Iwan ngegarapnya istilahnya nggak setengah-setengah gitu. Ya ini bagus sih Om, semoga kedepannya bisa terus berlanjut terus Om. Iya, jadi ini sebenarnya jujurnya Om JJ ya, ini mungkin bisa di mute mungkin ya tadi. Ini jujurnya ngegas ini baru muncul namanya begitu saya ngubungin Om JJ itu Om JJ merespon oke, itu seminggu yang lalu mikir saya apa nama programnya, ngegas ngegas aja, akhirnya nyari kepanjangannya apa ngegas nih. Nah, ketemulah kepanjangannya kan, ngobrol elegan, gaul, asik, santai, seru gitu kan. Nah, itu langsung kepikiran, akhirnya kita langsung bikin tuh apa namanya kampanyenya ya ini mohon maaf nih mungkin kita berusaha untuk sebaik mungkin ini membuat programnya, cuma masih ada kendala lah mungkin ya karena faktor bandwidth dan sebagainya, tapi insya Allah di next episode-nya nanti dengan dukungan yang lebih baik dari mitra-mitra akan lebih baik nanti ke depannya. Itu harapan kita sih Om JJ. Tapi Amin, berani memulai itu adalah sesuatu ya. Itu ya langkah pertama ini yang kita harus berani wujudkan. Dan tadi alhamdulillah kan ini apa yang kita lakukan diapresiasi oleh Om Bambang Susatyo ya. Beliau kan ketua umum IMI dan juga ketua MPR gitu kan. Begitu juga Mas Menteri Sandiaga Uno juga mengapresiasi gitu kan. Nah ini berarti kan semoga menambah semangat nih buat teman-teman di PI1 dan teman-teman yang terlibat untuk meluncurkan program ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu sih Om JJ. Tapi anyway ya tadi saya bilang tadi ya saya sangat berterima kasih ke Om JJ. Ya memang saya juga nggak nyangka nih akhirnya kita totalitas nih akhirnya kan ya supaya hasilnya maksimal kan. Kita mengerjakannya kalau mengikuti rumusan tadi Om JJ dengan passion. Nah, supaya insya Allah hasilnya kan lebih baik kalau dengan passion kan, tidak amin. Itu modal utamanya Om. Nah makanya ini kan menjadikan passion inilah yang, karena ini passion kita di otomotif ya oke lah basisnya kita di passion otomotif, nanti pelan-pelan kita akan bahas juga tentang apa namanya pariwisata. Nah ngomong-ngomong pariwisata nih Om JJ tadi Om, kemarin Om JJ baru balik tuh dari touring Labuan Bajo gitu kan. Gimana tuh ceritanya Om touring ke Labuan Bajo dari Maumere kalau nggak salah startnya sampai Mandalika. Boleh sharing ke kita tuh Om JJ. Wah, karena menarik banget ya diceritain ya Om Wahyu ya. Iya, kemarin kita planningnya PI1 mau touring ke Labuan Bajo, cuma pending cancel karena situasi kan. Nah, ini kita lihat Om JJ dan teman-teman jikawan udah jalan duluan. Nah, mungkin ini Om JJ salah satu peserta yang saya lihat. Saya mantau IG-nya aja. Gimana Om JJ? Benar. Jadi kemarin itu sebelum PPKM tuh ya, kita touring 9 hari dari Maumere sampai ke Mandalika finishnya gitu. Memang sama seperti mungkin banyak rekan-rekan lain, touring itu untuk kita bisa ngedepanin yang namanya pariwisata di daerah yang dilewatin gitu. Jadi kita daerah-daerah kita lewatin, kita pun sekaligus baksos, kita juga coba untuk bisa menggairahkan UMKM-nya di setiap daerah tersebut. Tapi di satu sisi juga jalur itu yang menurut saya menarik, mungkin bagi banyak orang yang suka touring, jalur seperti NTT,
NTB itu kan adalah jalur yang mungkin menjadi impian banyak orang ya untuk bisa touring bareng-bareng ke sana gitu. Jadi itu menjadi satu hal yang bikin saya dari awal juga, wah ini mesti dijalanin nih gitu. Karena saya belum pernah ke sana, tapi nggak bawa mobil sendiri ya gitu. Cuma pernah ya udah berlibur biasa aja gitu, istilahnya ya udah naik pesawat gitu. Tapi kali ini kira alhamdulillah bisa kesampaian juga gitu. Soalnya touring di Nusa Tenggara tuh jadi salah satu mungkin kayak checklist yang harus saya bisa target listnya, benar yang bisa diiniin itu. Jadi ya alhamdulillah sih berkesan dan zero accident juga dan semuanya pulang dengan keadaan sehat sih. Alhamdulillah itu sih yang terpenting itu sih. Ada apa ya pengalaman menarik selama perjalanan gitu Om JJ? Pengalaman paling menariknya malah justru sukanya dulu. Sukanya ya. Sukanya dulu. Sukanya itu pertama saya tuh sebenarnya termasuk jarang untuk ikutan touring ya. Saya lebih banyak itu kalau kita lagi emang perjalanan jauh tuh bentukannya overland. Jadi istilahnya campur-campur ada off-road dan campingnya seperti itu. Nah kemarin pas saya touring dari sana itu full kan on road kita. Tapi sempat ada di satu hari di mana peserta lain tuh mereka pada muterin pulau yang ada di Labuan Bajo. Jadi lagi pada muter ke Pulau Komodo, ke Pulau Padar. Sementara pas di hari itu saya nggak ikutan karena kebetulan udah pernah gitu ke pulau-pulau tersebut. Jadi saya pilih buat coba off-road overland sendiri. Iya, sendiri. Tapi terpisah karena rombongan semuanya itu lagi pada naik kapal buat muterin ke Pulau Komodo. Sementara saya berdua teman saya udah mobil, kita coba muterin ke daerah sana dan ternyata emang luar biasa sih ya. Mungkin emang ini kata-kata yang standar ya kalau misalnya ada orang bilang Indonesia itu ternyata luar biasa ya, banyak daerah-daerahnya yang mungkin masih belum terlalu di-discover sama orang, tapi ternyata luar biasa view-nya. Tapi emang itu benar dan berlaku di banyak daerah sih di Indonesia. Dan menurut saya dengan kita dengan komunitas kita touring, kita eksplorasi ke tiap daerah, itu kurang lebih kita kan sebagai kepanjangan tangan juga ya untuk lebih ngenalin wisata-wisatanya ya atau keindahan alam di daerah yang dilewatin juga. Itu dia kenapa saya ngelihatnya ya dengan kita semakin banyaknya touring, kita semakin bersyukur di satu sisi dan di satu sisi juga kita ya semakin tahu ternyata Indonesia tuh emang luar biasa sih. Itu yang saya rasain Om. Iya. Ya. Itu kalau kata Mas Menteri wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Benar. Dan gimana? Di Pulau Flores itu ini ya Om JJ ya. Kalau di Sumatera Barat kan orang kenal kelok 44 gitu ya. Kelokan 44. Kalau di Flores tuh kelokannya nggak 44 tuh, kelokan 1000 itu. Baru ke kiri, kanan, kiri, kanan, ngelok semua itu. Kelokan semua kalau di sana. Tahun 2018 itu saya pernah ngadain ekspedisi Merah Putih itu Om JJ dari Sabang sampai ke Timor Leste. 23 hari saya waktu itu. Itu ngukur jalan beneran itu Om JJ. Ngukur jalan beneran. Dan kalau Om JJ kan dari timur ke barat. Itu waktu itu saya sempat dari Sabang nyebrang berapa penyeberangan ya, berarti 7 lah kalau nggak salah ya, sampai ke Kupang gitu. Nah di Floresnya itu dari Labuan Bajo sampai ke Larantuka. Nah itu kan kelokannya kan bener-bener tuh, baru nekuk kanan langsung tekuk kiri, kanan tekuk kiri. Gak habis-habis ya Om ya. Gak habis-habis, bilang sampai mikir kapan habisnya ya. Ya kata orang sih bercandanya gitu, kita bercanda kan. Enggak, kelokannya cuma 2, kiri dan kanan. Iya, kiri dan kanan. Tapi berapa kali kan kiri kanan? Tapi berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Itu luar biasa. Itu ketemu jalan lurus langsung bersyukur gitu ya Om ya. Iya, begitu ketemu jalan lurus itu. Yang kedua juga kan kalau di Sumbawa ya, kan waktu nggak salah kan lewatin Sumbawa juga kan. Itu kan tantangannya adalah gitu Om JJ. Sapi banyak di aspal. Jadi tiba-tiba nyebrang gitu Om Wahyu. Nggak nyebrang, itu sapinya tiduran di aspal, dilepas. Waduh. Nyantai aja dia tiduran di aspal karena mungkin dilepas dari kandang. Jadi di jalan-jalan itu banyak
sapi-sapi. Kita pernah nabrak satu tuh mobil patwal nabrak depan gitu. Aduh, sapinya untung nggak apa-apa, nggak masalah sapinya. Mobilnya Oke. Sapinya aman ya. Jadi kitanya nggak kaget ya, sapinya emang udah biasa di situ ya Om Wahyu ya. Iya, mungkin bagi mereka ini apa panas mungkin ya aspal ya, jadi mungkin lebih nyaman kali ya tiduran di aspal. Hangatin Oke. badan. Benar. Om Wahyu, Om JJ, by the way, ini kita masih nunggu loh untuk semuanya P1ers dan juga Om Tante. Mana nih? Belum ada yang resen lagi. Ayo resen. Eka masih undang ya Om Wahyu, Om JJ. Kita nih ada paket-paket beauty care dari SR12. Itu juga ada t-shirt, ada 1 HP, ada TV juga ya Grand Prize kita hari ini ya Om Wahyu ya. Iya. Jadi jangan sampai sayang nih kalau misalnya nggak resen nih. Aku kalau bisa resen, aku resen nih. Tapi dari tadi kita berdua udah resen terus ya Om Wahyu ya. Pertanyaan dari kita berdua udah banyak nih. Mungkin ini kita sekarang geser nih Mbak Eka, pertanyaannya Mbak Eka. Mungkin gimana Om Wahyu? Tadi kan kita cerita tentang yang general nih. Tadi kan disebut tentang Pajero Sport. Nah, kemarin saya sempat nonton YouTube dari Om JJ review tentang New Pajero Sport tuh. Nah, saya pengen Om JJ mungkin bisa cerita itu apa tuh hasil review dari New Pajero Sport 4x4 ya, 4x4 yang dipakai oleh Ya, oke Om. Review, special review. Silakan Om JJ. Kita ngomong, terima kasih Mbak. Kalau misalnya kita lihat secara sekilas itu kan emang yang baru ini lebih ke tampilannya yang berubah ya, udah ngikutin dengan gaya desainnya Mitsubishi yang lain gitu, yang udah lebih dulu seperti Expander, Triton, dan sekarang ikutan nih semakin mirip Pajero Sport dengan saudara-saudaranya gitu. Saya sih sebenarnya kalau untuk performa, saya nggak ngelihat adanya perubahan. Kita ngomongin berarti mesin misalnya Om. Tapi di satu sisi itu tidak menjadi satu hal yang itu tidak menjadi masalah. Karena kalau menurut saya pribadi, dengan mesin yang udah ada sebelum yang versi terakhirnya pun itu juga udah luar biasa gitu. Istilahnya tanpa ada yang facelift baru aja, dalam tanda kutip Pajero Sport aja udah menjadi raja di jalanan gitu Om. Jadi menurut saya kalau misalnya itu nggak ditingkatin, itu bukan satu hal yang disayangkan. Karena di satu sisi menurut saya gini Om, Pajero Sport itu dipakai oleh masyarakat banyak. Yang menggunakan Pajero Sport itu bukan orang-orang yang dalam kutip menggunakan mobil itu untuk performance, enggak, tapi utamanya untuk dipakai harian. Dengan performa yang sekarang, dengan mesinnya sekarang, itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Itu udah sangat luar biasa. Sementara kalau misalnya mungkin orang awam mikir, wah kenapa nggak ditingkatin lagi gitu. Kita tetap punya konsekuensi dengan mesin yang meningkat. Kita udah pasti harus mempunyai bagian lainnya pun yang di-upgrade seperti itu. Dan kalau saya lihat, kayak misalnya untuk di Indonesia ini, dengan tenaga yang ada di Pajero Sport aja, itu udah cukup untuk bisa istilahnya menguasai berbagai macam medan. Gitu. Jadi itu dia, dengan dengan performanya yang sama, menurut saya itu tidak jadi masalah. Tapi lebih peningkatannya di beberapa yang lain, kayak misalnya tampilannya di-upgrade, terus ada beberapa fitur-fiturnya yang di-upgrade, itu yang mungkin emang lebih orang Indonesia lihat gitu. Jadi menurut saya sih sudah sesuai sih Om untuk yang facelift-nya. Nah, saya mau nanya lagi nih kaitan dengan ini. Ini segmen ini masih ya, Mbak Eka ya? Atau ada... Sebenarnya sih kita ini lagi nunggu nih Om Wahyu. Oh, masih nunggu. Ya udah ambil Tapi dulu. Ntar dulu, mohon maaf nih Om JJ, Om Wahyu kayaknya harus dipanggil nih sama Eka. Ini kalau misalnya kita nggak Zoom gini ya, biasanya aku langsung jalan turun, kasih mic-nya, ayo dong Om nanya. Ya. Kalau ini kan mumpung lagi di Zoom gini ada nama-namanya nih, boleh-boleh nih Eka absen nih, coba nih Om Dimas, ayo dong Om Dimas. Panggil-panggil boleh Om Wahyu ya, Om JJ boleh. ya. Langsung di spot aja di Om Iskandar, pokoknya kan ini semuanya hidupin kamera, tuh langsung kan keluar. Yaudah, langsung dipancing dulu nanya. Cakep, langsung nanya boleh Om. Ayo nanya Om, nanya apa aja deh. Oke,
Saya emang sengaja nunggu dipanggil Mbak Eka ini. Nah, bener, cakep. Silakan Oke. Om. Ya jadi sorry saya tadi agak telat gabung nih. Mudah-mudahan yang saya tanya belum dijelaskan ya, atau ya nggak apa-apa lah, mungkin pengulangan sedikit nggak apa-apa. Om Jeje, salam kenal Om Jeje. Salam kenal Om Dimas. Saya penasaran nih Om Jeje nih. Kalau Om Jeje mungkin karena ayahnya juga salah satu off-roader ya, Pirelli ya Om Jeje ya. Nah ini Iya. kalau misalkan nih anak-anak kita nih mau sekolah, itu ada nggak sih Om Jeje sekolah untuk off-roader atau rally off-roader gitu? Satu itu. Nah yang kedua, kira-kira ada apa ya cita-cita Om Jeje nih terkait dengan dunia off-roader atau rally yang belum kesampaian atau yang ingin diraih lagi nih? Itu dulu, mungkin 2 pertanyaan itu dulu. Oke, siap. Terima kasih Om Dimas. Siap. Untuk yang pertama, untuk yang sekolahnya itu, sekarang ini kalau kita ngomongin sekolah yang bisa diikutin sama anak kecil untuk sekolah balap, itu lebih adanya di motocross dan go-kart Om. Karena kebetulan memang kejuaraan go-kart dan motocross itu memang ada yang untuk anak-anak. Tapi kalau kita ngomong untuk yang cabang olahraga otomotif lain, itu tidak ada yang spesifik buat anak-anak di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya yang bukan untuk anak-anak, di off-road itu mungkin judulnya bukan benar-benar seperti sekolah ya, tapi lebih ke pelatihan, coaching itu pas kebetulan saya baru mau nge-launching di tahun ini. Jadi namanya Jejologi 4x4 School, itu bisa untuk perorangan maupun untuk komunitas yang ingin belajar teknik mengemudi kendaraan seperti SUV, ya utamanya memang 4x4, terus juga gimana teknik-teknik lain yang emang berkaitan dengan off-road gitu. Itu yang pas kebetulan, insya Allah dalam waktu dekat saya launching Om Dimas. Itu sih kurang lebih. Berarti nanti kalau kita bikin event terus ngundang Om Jeje buat coaching klinik kita bisa ya Om Jeje ya? Nah Om, insya Allah Om, siap membantu ya. Buat teman-teman pioners, siap bantu Om. Jadi itu yang pertama. Kalau untuk kedua, cita-cita yang berkaitan sama dunia balap ini sih sebenarnya saya pengen bisa ikut Rally Dakar sih Om. Mungkin insya Allah suatu hari nanti. Dan Amin. karena Rally Dakar tuh kebanyakan yang ikut emang lebih justru orang-orang udah pada berumur gitu. Jadi saya di satu sisi nggak merasa kayak telat gitu ya. Wah tenang kok, itu aja orang pesertanya kebanyakan justru udah pada tua-tua semua. Nanti pasti ada waktunya insya Allah. Itu sih paling Om. Siap. Terima kasih Om Jeje. Sama-sama Om Dimas. Oke, Om Dimas boleh kasih 2 jempol dong. Gimana? Jempol digoyang. Udah oke belum? Mantap. Thank you. Waduh, ini orang pertama yang daftar nih ntar nih kayaknya nih. Si putra tercinta atau putrinya bahkan ya. Bisa jadi loh Om Dimas ya Om Jeje. Yeah. Wah, nih kita absen lagi Om Wahyu. Izin ya Om Wahyu. Kita absen lagi lah. Biar pada gabung nih. Itu ada Om Adi tuh, Om Adi Bandul tuh Om. Emang harus dipanggil itu. Nah, itu. Iya kita panggil aja ya Om Adi. Boleh bergabung Om Adi. Morning, Mbak Eka. Oke, boleh pertanyaan ya Om Adi. Salam kenal Om Jeje. Salam kenal Om Adi. Sehat selalu ya Om Jeje ya. Sama-sama sehat selalu keluarga. Mau ada pertanyaan nih Om Jeje, sedikit nih Om Jeje. Om Jeje kan Ya. Sudah sering sekali untuk memenangkan balapan rally ya untuk di off-road. Nah, kira-kira persiapan apa ya Om Jeje ya untuk kita bisa memenangkan balapan off-road ya? Apakah mesin itu harus di-upgrade sedemikian rupa ya kan? Supaya gaspol ya kan? Atau memang dari sisi keberanian kita dalam ngegas gitu untuk memenangkan rally ini? Ya, itu yang mungkin butuh butuh informasi dari Om Jeje. Terus juga apakah mempengaruhi juga ya untuk bahan bakar? Oke. Oke Om Jeje, terima kasih Om Jeje. Siap Om Adi. Oke, jadi yang Ya, pertama. silakan langsung dijawab Om Jeje. Oke, jadi yang menjadi kuncian utama itu menurut saya sih tetap di yang namanya persiapan.
Dan persiapan itu sebenarnya kalau untuk kita ya di orang Indonesia itu menjadi satu hal yang suka akhirnya diabaikan juga. Makanya sering muncul istilah last minute. Mau itu persiapan mobil atau persiapan yang lainnya. Entah kenapa udah kayak mendarah daging atau gimana, tapi orang kita itu hobi banget yang namanya persiapan tuh last minute. Padahal itu jadi faktor utama menurut saya. Persiapan itu nggak cuma pada akhirnya nanti buat ke kitanya aja, tapi buat ke mobil. Ambil contoh, mobil yang dikerjakan, disiapin deket-deket ke hari H, itu kualitas pengerjaannya nggak bisa sama kayak yang emang udah disiapin dari jauh-jauh hari. Biasanya ngebedain nanti, yang dipersiapkan last minute tuh ada aja ceritanya di lapangan. Entah tiba-tiba mogok karena ininya kenapa, tiba-tiba ini lepas karena kurang ke kontrol, udah serba last minute. Termasuk juga untuk orangnya. Kita persiapannya tuh, misalnya kita cukup tidur, ya makan teratur, olahraga yang benar. Kalau misalnya kita gerabak-gerubuk sampai di detik-detik akhir mau balap, itu kita masih belum siap, yang ada nanti pas balap, fokus itu udah pasti berkurang. Tuh, jadi emang faktor persiapan tuh menjadi penentu. Sementara kalau kita ngomong kira-kira apa kayak modal keberanian atau kenaikannya kita itu bisa menjadi faktor penunjang ya untuk menang gitu. Malah menurut saya enggak, karena kalau kita berani tapi dengan perhitungan, itu baru benar. Tapi yang ada biasanya orang berani, istilahnya berani asal modal nekat aja tanpa perhitungan. Iya benar. Itu untuk dilihat ya sama orang gitu. Wah, mungkin bisa jadi tontonan yang menarik buat penonton atau buat misalnya fotografer yang ada di lapangan. Wah, ini nih tiap bawa nekat gitu. Wah, sampai benar-benar kayak apa ya? Istilahnya koboi banget gitu. Tapi di satu sisi malah penuh resiko dan biasanya mobilnya malah nyerah duluan. Biasanya seperti itu. Jadi kurang lebih itu sih, balik lagi lebih ke persiapannya sih yang dibutuhin. Selain Om JJ ada satu lagi tahu yang belum? Satu lagi faktor keberuntungan, bener nggak sih? Faktor hoki ya bener. Kadang orang pinter, orang keren itu kalah loh sama orang beruntung. Benar. Benar nggak sih Om Adi? Waduh. Itu kayak tetap menjadi satu ini ya Om Adi ya. Kalau kita ngomong faktor keberuntungan tuh nggak akan pernah absen ya, itu pasti nggak bisa dikalahin juga. Itu benar. Tapi yang paling bagus itu menurut saya adalah orang yang nggak memperhatikan masalah keberuntungan dulu, karena kalau orang yang dari awal udah mikir wah gue masih ada chance kok, berarti kan kita ngomong faktor keberuntungan kan gitu. Kita harus pikirin sisi yang lain dulu, persiapan kita, kesiapan mobil, kesiapan fisik. Sementara faktor keberuntungan itu kita taruh di paling belakang. Kalau kita taruh paling ujung ya. Paling ujung. Kalau kita taruh di awal, nanti poin-poin yang terakhir itu nggak akan kita persiapin dengan matang. Karena kita udah mikir, insya Allah bisa lah gitu, masih ada kemungkinan bisa gitu. Jadi itu di bagian terakhir. Setuju. Soalnya kalau misalnya balap itu ada urusan dengan bahaya juga sih ya, lebih ke situ juga kali ya, Om Adi. Dan juga Om JJ, bener gak sih? Bener. Jadi kita kalau cuma modal hoki ya, modal laki doang, kurang skill gitu, waduh, bahaya banget itu ya, kurang persiapan juga pasti bahaya juga ya. Tetap masih berusaha dulu lah dari kitanya. Untuk mesin di-upgrade-nya gimana tuh Om JJ? Oh iya, tadi itu belum kejawab ya, sorry. Ini berkaitan juga sama bahan bakar ya Om ya, sama bahan bakar. Ya, mesin juga ya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin untuk upgrade mesin di balap apapun juga yang kita ikutin, itu pasti ada regulasinya, ada batasan atasnya sampai segimana maksimalnya. Jadi kalau kita mau ningkatin, pasti memang kita ningkatin sesuai dengan regulasi di kelas yang kita ikutin. Ini sebenarnya mau ngomong balap apa aja sih, itu kita harus mengikuti regulasinya yang ada. Jadi kalau misalnya kita mau upgrade mesin sampai batas taruh misalnya maksimalnya di 200 HP. Nah, tapi begitu kita upgrade mesin, jangan lupa untuk rentetannya yang lainnya untuk ikutan di-upgrade. Karena dari pengalaman,
orang tuh banyak yang mikirinnya cuma mesin, mesin, mesin. Tapi bagian lainnya ada yang dilupain sama mereka. Anggap contoh misalnya pakai Pajero Sport, kita mesinnya dibikin benar-benar luar biasa tinggi tenaganya. Tapi kita masih pakai sistem pengereman standar. Pada akhirnya kan kita dengan yang bisa mobilnya super ngebut itu, tapi remnya standar, akhirnya pengeremannya nggak maksimal gitu. Nggak bisa pakem gitu. Jadi tetap Takutnya pasti bahaya juga ya. benar. Yang namanya upgrade itu pasti ada konsekuensinya. Jadi harus dipikirin juga di sekitarannya. Ya termasuk juga dengan tadi kalau misalnya Om Adi nanya bahan bakar ya Om ya, gitu. Dengan performa yang naik, mau nggak mau kita harus butuh bahan bakar yang lebih berkualitas lagi. Tuh. Dan itu juga mesti disesuaikan gitu dalam artian kalau lagi balapnya di daerah yang susah dengan bahan bakar yang bagusnya, itu kan berarti harus kita pikirin. Kalau kita bawa dari Jakarta misalnya, atau ada juga orang yang kalau mungkin di daerah yang agak susah bahan bakar, dia setelannya untuk mesinnya justru agak dikurangin sedikit. Jadi masih bisa bahan bakar yang ada di daerah. Kurang lebih gitu sih, Om. Oke. Ya. Mungkin Ya saya karena mau itu ikut buat nanya. ini juga tuh apa namanya pembelajaran kita juga tuh kita upgrade ya kan mesin tapi kita nggak mikirin rentetan lainnya tuh ketika Benar, kenceng Om. ya kan lupa dia ngeremnya kan jeblok. Tuh, mobilnya Om Adi kan udah dimodifikasi, itu harus dicek itu apa misalnya yang lain-lainnya gitu kan. Tuh, Om Adi tuh. Iya. Om Adi, boleh kasih 2 jempolnya mana nih Om Adi? Digoyang dikit Om Adi. Oke, Om Adi. Mantap. Iya. Luar biasa. Om Oke, JJ, makasih, saya Om JJ. mau nanya nih Om Ya. JJ lagi Om JJ. Kaitan ini ya, apa namanya, rally ya. Nah, saya pernah dengar konsep rally wisata. Kalau rally wisata tuh konsepnya seperti apa sih Om JJ? Karena kalau kami ini kan komunitas SUV gini ya, kayaknya kalau rally yang benar-benar ngebut itu kan nggak cocok dengan kendaraan kita kan, harus dimodif benar-benar untuk ini kan. Mungkin kalau konsep rally wisata mungkin cocok dengan melibatkan keluarga, Benar. jadi sambil, nah itu kira-kira seperti apa tuh? Mungkin bisa dijalankan nanti buat kita ke depan. Jadi rally wisata tuh kalau bahasa luarnya time rally ya Om ya. Jadi rally wisata itu enaknya kita bisa melibatkan sektor pariwisata gitu untuk dimasukin ke dalamnya. Jadi secara simpelnya itu kita mungkin sama seperti kita lagi touring dari daerah ke daerah lain. Tapi kita dibikin ada games-nya, ada permainannya, ada permainan waktu, di mana kita akan melewati pos-pos lapor, kita ngecap, nanti di depan lagi kita lapor lagi ngecap, dan permainan waktunya itu menuntut kita untuk bisa tepat untuk nyampe ke satu titik itu. Itu jadi satu hal yang menarik Om. Di satu sisi kita bisa mengarahkan rutenya ke daerah-daerah yang bagus ya gitu untuk wisata. Satu sisi untuk kita interaksi dengan keluarga, dengan istri gitu, dengan anak itu juga bagus banget Om. Jadi saya sih setuju sih untuk rally wisata itu bisa diadain gitu Om di komunitas. Iya. Mungkin nanti kalau bisa kita diskusi itu Om JJ, bisa dibantu kita konsep karena selama ini kan kegiatan kami lebih ke touring konvoy. Nah, konvoy itu satu sisi memang asik ya untuk kita pesertanya, tapi kadang-kadang buat pengguna jalan lain itu ada yang mempersepsikan mengganggu gitu kan, rangkaian 30-40 kendaraan gitu. Nah, tapi kalau konsepnya kita buat rally wisata, mungkin kan grupnya bisa kecil kan, mungkin cukup 3-5 maksimal nyebar. Nah, itu kan tidak mengganggu ya, istilahnya perpindahan kita itu tidak mengganggu pengguna jalan lain lah. Ini saya berpikir ke depan seperti itu mungkin ya kalau bisa kita praktekkan dan PI1 bisa menjadi pelopor di situ. Jadi kalau boleh ya kita mengurangi lah untuk bergesekan dengan masyarakat pengguna jalan lain dengan konvoy seperti itu mungkin. Iya, bisa sih Om, setuju. Wah, ini boleh nih berarti agenda nih Om Wahyu habis PPKM langsung rally wisata. Dulu aku juga senang sih Om JJ, Om Wahyu waktu masih kecil kalau ikut rally wisata tuh kayaknya happy gitu ya. Soalnya kan kita benar harus ada target-target apa gitu. Oh, ini pos ini gitu kan, benar ya Om JJ ya? Jadi menarik ada games-nya benar, gitu. Jadi seru banget. Jalan. Ya. Nah,
Ya. Om Wahyu, Om JJ, ini kita ada pertanyaan juga nih yang sudah ada di chat ya. Pertanyaan dari Triu_interior_BSD. Pertanyaannya adalah di mana alamat sekolah off-road. Oh, ini pembahasan yang tadi ya, udah kelewat ya, tapi nggak apa-apa ya, biar dijelasin lagi. Tadi kan udah potong sama Raisa nih pertanyaan yang interaktif. Ya, dicatat nih nanti sama Tante Triu kayaknya ya. Terus berapa kali pertemuan sekolahnya nih Om JJ? Oke. Jadi itu dia tadi, walaupun namanya sekolah, tapi formatnya itu lebih kayak coaching ya, pelatihan di lapangan. Memang ada teorinya dulu, tapi itu juga kita lakuin juga di lapangan. Sementara kalau misalnya untuk alamatnya, sebenarnya ini kembali lagi alamatnya itu ya di tempat kita untuk prakteknya. Dan untuk prakteknya itu adanya di BSD, di Pagedangan BSD. Sejauh ini yang kita set untuk tempat pelatihannya di situ, di Pagedangan BSD, dekat Ion Mall. Nah. Wah, ini kayaknya Tante Trio nih, dekat juga nih, soalnya ada underscore BSD loh. Lihat nggak Om Wahyu ya, Om JJ? Kayaknya langsung meluncur nih ntar nih, hari Senin. Itu kalau ada pertanyaan sebelumnya, anak usia berapa yang bisa ikut sekolah rally, Om JJ? Iya, pertanyaannya masih berkaitan ya Om JJ. Dari Tante Ika Audria, kayaknya kenal saya. Tante Ika. Itu dia kalau misalnya ngomongin untuk rally ini sebenarnya nggak ada sekolah yang emang khusus buat anak-anak. Sementara ini kalau untuk yang sekolah yang saya mau jalanin ini, itu juga persyaratannya kita udah mempunyai SIM. Jadi sejauh ini emang ya udah yang bisa ya kurang lebih SIM itu 17 atau 18 ya, 17 tahun ke atas ya. 17 sampai lupa. Iya, 17 tahun ke atas sejauh ini gitu. Jadi sama seperti Om Wahyu ngebikin kebijakan kan untuk masuk di Pay1 mesti ada SIM, sama di saya pun juga seperti itu supaya nantinya bisa lebih dipertanggungjawabkan dan aman gitu untuk semuanya. Ya. Oke, wah, nih kalau pertanyaannya Tante beda ya sama pertanyaannya Om ya. Om Wahyu beda loh. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Tante Trio dan juga Tante Ika sudah bisa menjawab ya pertanyaannya. Goyang jempol dulu. Walaupun di chat box nih, siapa tahu aja lagi goyang jempol nih Om Wahyu sama Om JJ. Ini gimana nih, masih kita lanjut, masih semangat ya? Masih semangat, kita mau panggil juga nih Om Sukma. Om Sukma, mana Om Sukma? Om Sukma masih ada Om Sukma atau Om James? Om James? Oh, ini ada Om Om Ono nih. Coba Om Ono di spot. Om Ono aja ya. Yuk Om Ono. Yuk Om Ono boleh bergabung Om Ono. Ya, Om Ketum, Mbak Eka, terima kasih atas waktunya. Oke, saya sebenarnya dari tadi punya pertanyaan juga sih buat Om JJ. Jadi kalau tadi kan Om JJ sempat berbicara tentang passion Om ya. Nah, mungkin buat Om JJ kan sudah dibentuk passion itu dari TK dan memang sudah bawaan dari sudah diajarkan dari orang tua. Nah, buat kita kalau misalnya kita mau mengikuti jejak Om JJ gitu, ada nggak kisi-kisi mungkin yang yang harus kita lakukan? Misalnya, kita harus melakukan rutinitas harian seperti apa, atau misalnya ada target-target gitu loh. Atau bicara tentang target, saya juga punya pertanyaan juga nih, Om JJ, untuk target terkait dengan passionnya Om JJ ini ke depannya apa sih Om? Oke, siap Om Ono. Terima kasih. Salam kenal dulu sebelumnya Om. Mungkin satu kata yang langsung terlintas saya yang bisa menjadi kisi-kisi itu adalah rajin ngulik ya. Maksudnya kita ngegali lagi apa yang emang mau coba kita gelutin gitu passionnya. Tapi mungkin karena zaman sekarang enak ya, serba udah teknologi informasi segala macam, kita mau akses informasi jauh lebih gampang. Jadi di satu sisi nggak ada kata telat juga buat kita mau nyoba untuk ngedalamin satu passion gitu. Karena saya pun juga sebenarnya kalau ngomongin untuk
untuk jadi seorang apa ya, judulnya menjadi seorang off-roader gitu ya. Sebenarnya walaupun saya dari kecil udah seneng, tapi untuk saya mulai ngelakuinnya tergolong telat. Jadi teman-teman saya itu dari SMP tuh mereka udah pada wah istilahnya rebel gitu ya, mulai coba nyetir apa, padahal masih belum punya SIM kan, masih SMP. Tapi walaupun saya udah senang, tapi saya belum nyetir. Saya baru nyetir tuh benar-benar pas udah kuliah, dan mana itu hitungannya telat ya, walaupun secara resminya ya udah kita punya SIM itu kan setelah lulus SMA. Tapi kan nggak sedikit teman-teman kita yang emang udah mungkin dari satu SMA tuh udah pada nyetir apa. Saya waktu itu telat karena emang nggak tahu kenapa saya kepengen untuk mulai terjun ke dunia off-road begitu lulus SMA. Berarti persis pas udah punya setir. Sementara teman-teman yang lain, udah dari sekarang aja, udah ayo yuk off-road, ayo gitu. Jangan cuma sekedar seneng aja, ayo lakuin. Tapi nggak tahu kenapa di saya pengennya nanti deh belakangan setelah udah lulus SMA. Tuh, jadi hitungannya emang telat di antara teman-teman saya yang waktu itu boleh saya anggap teman-teman off-road pertama saya ya. Saya telat sekitar 3-4 tahun dibandingkan sama mereka. Tapi walaupun saya telat, pas sudah mulai saya terjun ke dunia off-road, ya udah ngulik ya terus, ngulik terus. Pada akhirnya dalam tanda kutip bisa melebihi mereka gitu secara misalnya jam terbang gitu atau hal lainnya. Seperti itu Om. Dan kalau ditanya untuk targetnya, malah justru kalau saya pribadi ngerasa dengan saya nggak ngeset target, itu saya akan jauh lebih smooth untuk prosesnya. Karena kalau saya ngeset target, di situ udah ada kecampur antara kita emang ngejalaninnya ikhlas karena passion, satu lagi dengan satu hal obsesi gitu ya, kayak obsesi gitu ya. Benar, satu hal yang sifatnya obsesi gitu. Malah jadi agak berantakan gitu. Jadi nggak ngeset target menurut saya akan lebih baik sih. Toh ini kan sebuah passion, bukan sebuah kewajiban sebagai mungkin kita bekerja sama orang misalnya gitu. Jadi lebih perjalanannya malah lebih enak gitu Om, malah lebih smooth. Kalau menurut saya sih gitu Om. Oke. Terima kasih Om Jeje. Jadi Om Mono. Ya, Om Jeje, ya betul. Jadi kalau terkait dengan target lebih ke arah mengalir dan menikmati serta mencintai apa yang dilakukan gitu Om Jeje ya. Benar Om. Saya benar-benar sama sekali nggak pernah ada kayak obsesi gitu, kayak wah pokoknya besok saya harus begini begitu. Mungkin kalau kita ngomongin untuk pekerjaan, oke, kita mesti punya target. Tapi karena ini emang suatu passion dijalanin dari hati gitu, kita kan berharap ini bisa long last gitu. Jadi sampai benar-benar tua nanti tetap bisa berjalan. Makanya saya lebih pilih kayak beginian jangan ditargetin. Cakep. Kurang lebih gitu sih Om. Ini pengalaman kalau saya. Ini loh. Om Jeje keren loh itu. Banget ya. Mantap banget. Om Mono, ayo kita goyang. Mantap. Pencerahannya gimana? Udah oke ya? Sangat luar biasa ya. Benar. Mantap. Oh iya. Makasih ya Om Mono ya untuk pertanyaannya yang luar biasa, juga Om JJ luar biasa banget. Ini pesannya kayak papa aku, bener loh. Kayak papa aku. Kalau misalnya bilang, Nak, kamu jangan kejar-kejar, malah nggak menang. Tapi kalau nggak ngarep menang, jadi menang. Biasanya gitu. Biasanya gitu emang. Dapat undian, tahu-tahu, menang nih. Kalau udah ke bawah ngarep, sampai pucat, nggak bakalan dia dipanggil deh, Katura itu. Om JJ, ini Om Mono terima kasih banyak ya Om Mono ya. Kita akan undang lagi Om Wahyu. Ya, Om ini Wahyu mungkin kita gabung lagi. Ya ini apa namanya, ada beberapa chat lagi nih Mbak Eka. Ini ada dari siapa ini, dari PFC ya, Pajero Fan Club Surabaya. Terima kasih udah gabung. Nggak ada pertanyaan, tapi ini ada pertanyaan apa nih? Dari ini tadi nanya tentang ketutup sebentar. Dari Mbak Eka bisa baca nggak? Dari Naudani atau siapa itu namanya tadi, Nava di IG chat, coba Mbak Eka dibacakan. Oke, sebentar. Di IG kita cari dulu ya. Ya, belum ketemu nih di IG, sebentar.
di chatnya tadi nanya tentang apa ya, chassis body terkait dengan apa off-road. Mungkin maksudnya tadi lebih ke persiapan kali ya, apa namanya, untuk ketika kendaraan Pajero Sport, iya, ketika digunakan apa ada perubahan di chassis, di body gitu mungkin, Om JJ. Tadi ada kok hilang. Ya, tapi yang jelas memang kendaraan kan intinya kan memang harus dipersiapkan ya Om JJ ya kalau untuk diikut untuk kegiatan-kegiatan. Ya karena jujur saya pernah mobil saya kebetulan 4x4 juga Om JJ. Cuma kemarin iseng-iseng ya karena terpancing ya isanya didorong untuk ikutan yang trek Cikole itu Om JJ. Ya, itu kan jalurnya Jimny sebenarnya kan. Iya, benar. Jadi mobil saya masuk di situ, tapi kan karena faktor udah kadung ya, udah di tengah, masa mundur kan malu. Ya. Kalau ibaratnya terlanjur basah, ya terlanjur sudah, basah. Om Wahyu, ini ketemu nih Om Wahyu di Instagram Om Wahyu. Boleh ya, ini pertanyaan terakhir kita ya Om JJ, mohon izin ya Om JJ. Oke. Ini pertanyaannya adalah keterkaitan Pajero Sport dengan Anies dengan fun off-road ekspedisi seperti apa? Dimulai dari sasis, bodi, kaki-kaki sampai mesinnya. Waduh, ini penjelasannya harus detail nih. Silakan Om JJ. Apa? Sorry Mbak, agak keputus. Apa awalnya apa? Awal pertanyaannya? Keterkaitan Pajero Sport dan ANPS ini dengan fun off-road ekspedisi seperti apa? Dimulai dari sasis, bodi, kaki-kaki sampai mesinnya. Bisa dijelaskan Om JJ? Oke. Mungkin menurut saya pertanyaan masih belum terlalu clear, tapi apa yang saya tangkap misalnya mungkin untuk secara penggunaannya ya di berbagai macam jenis kegiatan off-road. Jadi gini, kita kalau melihat sebuah Pajero Sport untuk di hariannya itu udah nggak perlu diraguin lagi. Dalam artian kita mau ngomongin performa mesinnya, kita ngomongin fiturnya, yang ngomongin untuk desainnya juga banyak yang suka, walaupun ada yang lebih suka yang lama, ada yang lebih suka yang baru gitu. Sementara buat kegiatan di luar perkotaan itu yang paling banyak dilakukan adalah untuk touring. Itu berarti mata orang untuk melihat sebuah Pajero Sport dipakai di perkotaan buat dipakai touring, on road juga oke. Sementara kalau kita ngomong untuk penggunaan off-road, sebagian besar emang menggunakannya itu lebih ke untuk yang off-road ringan. Off-road ringan tuh bahasanya sekarang overland, jadi lebih ke off-road sama keluarga, kita ada camping, kita lebih judulnya emang liburan ya, menikmati alam. Tapi emang di beberapa waktu terakhir ini, saya semakin lihat dan setelah udah nyoba sendiri bahwa ternyata kemampuan si Pajero Sport ini buat dipakai yang lebih berat ya istilahnya ya, yang lebih ekstrim untuk off-road-nya itu juga mumpuni. Tapi tetap pasti ada beberapa bagian yang mesti harus disesuaikan dulu. Tapi kalau kita ngomongin dari mulai kayak sasisnya ya terutama ya, karena itu kan menjadi satu platform. Sasisnya itu udah lebih dari cukup untuk kita pakai yang penggunaannya berat. Sementara kalau kita ngomong body, yaitu balik lagi sih ke ownernya. Ya kalau kita off-roadnya semakin berat, ya resiko kerusakan body kan pasti akan semakin besar juga. Jadi kalau itu kembali ke owner lagi, kebijakannya seperti apa gitu. Tapi yang pasti kalau kita ngomong secara kayak kaki, secara sasis, secara mesin, ternyata untuk penggunaan yang medium ke berat pun juga cukup mumpuni gitu. Dan itu yang baru saya realize beberapa tahun ke belakang ini. Kurang lebih gitu sih, Mbak. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan virtual dulu dong buat Om JJ. Om Wahyu juga keren banget. Ya, mungkin Mbak Eka, satu pertanyaan terakhir nih Mbak Eka, terkait dengan 4x4 nih, mungkin ya. Mungkin Om JJ bisa bantu jelaskan, nih kayaknya sering ada salah kaprah gitu Mbak Eka ya, sama Om JJ, bahwa kita kadang-kadang teman-teman tuh berpikir kenapa sih beli 4x4 itu kan hanya untuk di jalan tanah, off-road gitu kan.
Nah, padahal satu sisi sebenarnya 4x4 itu tidak mutlak untuk di jalan ini. Ada fungsi juga ketika di jalan beraspal, ketika berair. Nah, mungkin Om JJ bisa jelaskan tuh 4x4. Karena ketika teman-teman selalu ngomong, wah 4x4, kan saya kan nggak off-road, ya gitu Om JJ. Oke. Gini Om, salah satu kelebihan dari Pajero Sport itu, dia dengan teknologi namanya Super Select 4WD-nya itu, dia bisa dipakai di aspal untuk si 4x4-nya itu. Dan itu menjadi satu hal yang menurut saya jadi kelebihan yang di Pajero Sport juga. Karena kalau kita mau ngomongin kompetitornya atau banyak mobil 4x4 yang lain, itu dia 4x4-nya hanya bisa dipakai di medan off-road. Berarti kalau kita udah di atas pasir, tanah, lumpur, baru bisa dipakai. Tapi kalau Pajero Sport, dia itu ada fitur untuk yang 4H-nya sama ada 4H LC-nya. Jadi kalau yang ada LC-nya itu kita pakai begitu kita udah off-road. Kalau misalnya kita pakai yang 4H-nya, itu bisa dipakai di aspal. Jadi benar kata Om Wahyu tadi, sebenarnya si 4H yang ada di Pajero Sport itu bisa digunain misalnya kita lagi kondisi jalannya licin ya, misalnya lagi hujan, mau itu di luar kota atau lagi di tol, itu bisa dipakai. Terus atau kita mungkin lagi emang ada di daerah-daerah yang mungkin emang lebih butuh traksi tambahan ya, kita lewat jalur-jalur puncak yang meliak-liuk seperti itu, kita akan kebantu banget dengan 4H yang ada di Pajero Sport. Jadi mungkin mungkin karena harganya juga lumayan kali ya Om ya, jadi kayak orang lihat, wah saya nggak off-road juga, buat apa gitu. Padahal yang namanya traksi tambahan dari roda depannya itu kita pakai pas lagi hujan, lagi di luar kota, itu benar-benar nggak cuma masalah istilahnya nggak cuma masalah performa, tapi safety-nya juga lebih meningkat Om karena traksinya. Itu sih, jadi bisa bisa disampaikan deh gitu sih ke teman-teman yang lain. Ya, makasih Om JJ. Ini baik Kak, kita ngobrol udah sampai setengah 10 nggak kerasa ya. Kayaknya ngobrol-ngobrol lupa. Jadi saking menariknya pembicaraan kita nih Mbak Eka. Betul, dan juga antusiasnya ini loh, Om Wahyu. Jadi kita nggak cuma bertiga aja di sini, semua Om dan Tante juga ikut serta aktif sama kita. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapat, terus experience yang bisa menginspirasi juga ya. Oke, luar biasa. Om Wahyu, thank you. Om JJ, thank you. Terima kasih banyak. Tetap sehat ya, stay safe pokoknya. Oke, sebelum kita tutup acara Ngegas kita pada malam hari ini, kita mau undang semua Om Tante Piwaners untuk open kamera. Nyalakan kamera, kita foto bersama ya Om ya. Om JJ, Om Wahyu, kita foto bersama. Kita abadikan momen hari ini, kita foto bersama. Yuk, mana yang lain yang belum di open kameranya? Eka undang untuk open kamera. Silahkan open kamera. Kita mau foto bersama nih, kita abadikan momen pada malam hari ini. Episode 1 ya Om ya, masih banyak episode berikutnya nih Om Wahyu yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Ini sambil kita terus undiannya gimana nih Mbak Eka? Kan nanti mungkin ada yang ngarep. Oh iya benar, ini nanti juga akan diumumkan. Nah kita tadi kan ada peserta teraktif nih Om nih. Nih udah ada tim kita yang catat nih, peserta yang aktif, terus yang udah penanya, itu tadi sekali lagi hadiah kita itu ada 5 ditambah 9. 5 untuk yang bertanya, tadi kayaknya yang bertanya kan udah ada beberapa juga tuh yang kita munculin ya. Ada Pak Catur, kemudian ada Om Dimas, ada Om Catur, ada Om Adi, ada Om Ono ya. Terus juga kalau yang aktif di Instagram dan live IG itu juga banyak banget yang komen-komen tuh, tadi kita masukin juga tuh Om Wahyu. Nanti akan kita hubungi ya. Sekali lagi nanti akan dihubungi untuk mendapatkan special gift dan hadiah ongkos kirim ditanggung pemenang. Oke, udah siap kita foto bersama ya Om ya. Mohon izin ya. Kita abadikan momen hari ini. Ngegas, Piwaners, Pajero Indonesia, semangat. Nanti ganti gaya ya. Gaya ini gaya kedua. Gaya pertama kita foto KTP dulu. Foto KTP dulu. Tegak. Oh, foto KTP. Oh. Iya, foto KTP. Tahan. Oke, Om, Tante, tahan ya. 1, 2, 3. Tahan. Cekrik.
Ganti gaya, sekarang ngegas ya. Gas, gas, gas. Yuk. Gas gitu ya. Gas, gas, gas. Mana nih tangannya? Tahan. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan virtual dong. Aduh, nih Eka seneng banget. Om JJ, thank you. Om Wahyu, terima kasih. Sama-sama. Ini tapi Om JJ jangan ini dulu. Kita minta untuk milih dulu nih apa pemenang-pemenang apa namanya tadi penyanyi-penanya nanti diundi untuk dapat TV kan, Mbak Eka? Ya. Kita mau undi sekarang nih jadinya nih Om Wahyu langsung ya. Ya langsung biar langsung ketahuan. Oke, siap. Nama-namanya teman-teman boleh diinformasikan nih. Kita udah ada beberapa nama nih kita undi ya. Yo, siapa yang ini? Om Catur? Udah ada informasi Om Catur? Siapa yang beruntung? Dari operator studio, Om Wahyu. Oh, operator studio. Sudah diinformasikan? Ya, kita tunggu dari teman-teman di studio. Oke, masih kita tunggu. Siapakah yang beruntung? Sebelum kita tutup ya Om Wahyu ya. Biar hati berdebar. Mau dapet TV. Ayo, siapa yang kita pilih? Apakah malam ini akan kita pilih atau biar tambah deg-degan lagi? Ya, sambil kita tunggu ya Om Wahyu ya. Bagaimana? Nanti kita akan hubungi kembali atau kita tunggu sekarang? Oh, kalau gitu Wahyu. mungkin nanti akan diumumkan di Instagram saja mungkin ya oleh betul. teman-teman Betul ya. Jadi nanti akan kita pilih, akan kita saring kembali, akan dipilih lagi untuk tadi yang pertanyaannya sangat luar biasa, bagus-bagus semuanya ya Om Wahyu ya. Oke, ya mungkin sekali lagi saya ingin mengucapkan ini Mbak Eka ke Om JJ. Terima kasih Om JJ sudah berkenan gabung di program perdana ini. Ya mungkin ya kalau masih ada kekurangan ya mungkin ya mohon dimaklumi, ini persiapan kita hanya 1 minggu mempersiapkan program ini dan semoga nanti di episode selanjutnya lebih banyak lagi support dan juga partisipasi dari teman-teman. Mungkin karena ini baru awal ya, tapi ya kata pepatah atau ilmu apa itu intinya kan langkah pertama itu sangat penting kan untuk langkah-langkah selanjutnya. Daripada kita mikir 1000 langkah tapi tidak pernah melangkah gitu kan, terlepas apapun yang kita hasilkan hari ini, tapi pasti akan menjadi fondasi untuk kedepannya. Mungkin itu sekali lagi Om JJ, terima kasih sudah berkenan gabung di program kita. Yang kedua, ya terima kasih juga sudah berkenan bergabung dengan kita di PI1. Ya semoga nanti kita bisa bersinergi lagi dan semoga nanti ada kesempatan mungkin coaching klinik atau forum-forum diskusi seperti ini lagi berkenan untuk bergabung kembali Om JJ. Mungkin itu Om JJ. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Om Ayu dan Pak Iwan semuanya. Salam sehat buat semuanya. Insya Allah kalau misalnya ada kesempatannya segera kita bisa melanjutkan silaturahminya secara langsung Om. Insya Allah yang penting sehat-sehat dulu untuk sekarang ini. Siap. Ya, makasih Om JJ. Makasih Om JJ ya. Terima kasih. Oke, baik. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Ngegas yang sangat luar biasa di malam weekend ya. Jadi kan kalau Jumat tuh Sabtu Minggu ini karena kita WFH jadi nggak terasa ya hari ya. Ternyata besok udah Sabtu Minggu karena kita kebanyakan di rumah. Tapi tetap aja sekali lagi tetap jaga kesehatan dan juga bukan buat diri kita sendiri tapi juga untuk keluarga tercinta kita. Om, Tante, sekali lagi saya Katura Johan mengucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk special giveaway-nya, special gift nanti akan diinformasikan di Instagram ya. Seperti tadi Om Wahyu sudah menginformasikan. Jadi ditunggu, boleh berdoa-doa dari sekarang, siapa tahu rezeki. Terima kasih, sukses untuk kita semua, sukses untuk P1ers, dan juga sehat-sehat, salam sehat untuk kita semua. Stay safe, stay strong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Om JJ, terima kasih. Terima kasih Om semua. Terima kasih Om JJ, terima kasih Om JJ. Om Tom, Om Jen, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.